yang terhormat tamu undangan, dan yang terhormat orang tua anak sekolah minggu, serta teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam perayaan Natal BPK Sekolah Minggu GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju Selasa 13 Desember 2022 dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", Matius 2 ayatnya yang ke-12. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa atas kasih karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari ini. Kita dapat menghadiri perayaan Natal ini, hari kelahiran Sang Raja Damai yang merupakan suatu momentum yang sangat berharga. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan Ketua BPK Sekolah Minggu. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh perwakilan orang tua anak sekolah minggu oleh Mama Arthur. Yang kedua, majelis pembina BPK Sekolah Minggu oleh Pendeta Elmi Wasti. Keempat, ibadah Natal. Yang kelima, pembagian kado Natal. Yang keenam, penutup. Baiklah, kita masuk di acara yang kedua, yaitu laporan Ketua BPK Sekolah Minggu. Kepada Kakak Melan, silakan. Shalom. Shalom, selamat sore. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pengurus BPK Sekolah Minggu Jemaat Bukit Sion Mamuju. Hormat Bapak Ibu Pendeta Jemaat Bukit Sion Mamuju, yang terhormat Ibu Pendeta Gilian Soflanit SSI Teol yang boleh hadir pada sore ini, sekaligus pelayan firman di perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja Kristen Sulawesi Barat, yang terhormat guru-guru Sekolah Minggu Jemaat Bukit Sion Mamuju dan Jemaat Immanuel Bambu yang boleh hadir pada sore ini, yang terhormat orang tua anak-anak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaannya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh diberikan cuaca yang baik, kita boleh diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan perayaan Natal di sore hari ini. Baiklah, kami akan membacakan sumber dana yang kami peroleh dalam pelaksanaan Natal saat ini. Yang pertama adalah kami melaksanakan basar sebanyak 3 kali dan kami menerima 882.000. Yang kedua, pundi khusus total minggu 3.200.000. Yang keempat, bantuan dari jemaat sebanyak 1 juta. Kami diberikan 3 juta, tapi 1 juta untuk alokasi Natal, yang 2 juta untuk alat peraga sekolah minggu. Melalui perayaan Natal Sekolah Minggu di sore ini, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu yang sudah membantu mendukung dalam perayaan Natal Sekolah Minggu maupun kegiatan-kegiatan sekolah minggu yang lainnya. Kiranya pelayanan kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan akhir kata, kami dari pengurus BPK Sekolah Minggu Jemaat Bukit Sion Mamuju mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh perwakilan orang tua anak sekolah minggu. Kepada Mama Arthur kami persilakan. Halo. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta GKSB, Majelis, Jemaat, Guru Sekolah Minggu, tamu undangan, dan semua anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini.
Puji syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Beberapa kali saya mengikuti proses latihan Natal anak-anak sekolah minggu. Memang luar biasa melelahkan. Tapi saya senang bisa melihat anak-anak semangat bernyanyi pada saat latihan Natal demi bisa tampil memuliakan Tuhan sekaligus menunjukkan talenta, jiwa seni, dan keberanian anak-anak yang positif. Saya bangga kepada anak-anak sekolah minggu semua yang sudah rajin datang sekolah minggu dan ikut latihan Natal. Semoga bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran, dan paham pembelajaran Alkitab sejak kecil. Kepada kakak pengasuh guru sekolah minggu, saya mengucapkan terima kasih atas didikannya kepada anak kami yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mendidik anak-anak sekolah minggu. Terima kasih telah membantu mengajarkan dan mengarahkan anak-anak kami tentang bagaimana berperilaku dalam beribadah di gereja. Kami selaku orang tua mohon maaf jika selama ini menyerahkan proses belajar, pengawasan anak-anak di gereja, dan menjaga kebersihan dalam keseluruhan aktivitas sekolah minggu maupun latihan Natal sepenuhnya diserahkan kepada guru sekolah minggu. Padahal pengawasan, kebersihan pun menjadi tanggung jawab kami juga sebagai orang tua. Terima kasih untuk kesabaran dan lelah guru sekolah minggu dalam melatih anak sekolah minggu di sela-sela kesibukan kesehariannya, yang mungkin saja anak-anak kami membuat kakak pengasuh emosi, tapi masih bisa tersenyum. Namun kami percaya letih kakak pengasuh tidak sia-sia. Harapan saya kepada guru-guru sekolah minggu ke depan kiranya untuk bisa lebih kreatif, interaktif, dan komunikatif dalam memberikan pembelajaran Alkitab di sekolah minggu, baik dari nyanyian maupun cerita. Kiranya guru sekolah minggu tetap berkomitmen melayani dengan sabar dalam menghadapi anak-anak kami, karena bukan hal yang mudah menghadapi jumlah anak sekolah minggu yang berbeda karakter. Dari segi waktu, kiranya juga guru sekolah minggu bisa tetap konsisten dalam waktu. Karena saya juga menyadari bukan soal yang mudah membagi waktu pelayanan dengan urusan lain yang sama pentingnya. Tak lupa saya sebagai orang tua dan pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung guru sekolah minggu selama ini atau miskomunikasi yang pernah terjadi. Bahkan penyampaian kata-kata melalui tulisan dalam aplikasi WhatsApp yang kita gunakan sebagai alat komunikasi selama ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Secara pribadi dan keluarga saya mohon maaf apabila kami sebagai orang tua kurang memberikan peran secara maksimal untuk sekolah minggu dan kegiatan Natal sekolah minggu. Permohonan maaf juga saya sampaikan kepada sesama orang tua sekolah minggu atas sikap atau lisan yang salah selama ini. Maaf Bapak Ibu orang tua anak sekolah minggu bila sambutan ini belum mewakili semua pandangan dan harapan orang tua semua. Semoga ke depan kita bisa saling terus terjalin komunikasi antara orang tua, guru sekolah minggu, dan anak sekolah minggu. Kiranya acara Natal sekolah minggu dapat berjalan baik dan lancar dengan penyertaan Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk anak-anak sekolah minggu GKSB Bukit Sion Mamuju semua. Selamat Natal 25 Desember 2022. Serta selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023 buat kita semua. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan. Amin. KRI yang diberikan kepada saya sebagai Majelis Jemaat Bukit Sion Mamuju. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore, selamat bertemu bersama selaku satu persekutuan sekolah minggu, orang tua dan anak-anak yang boleh berkumpul pada saat ini. Yang terhormat Bapak Pendeta Roni Depalana SPH selaku Wakil Ketua Majelis bersama dengan semua rekan-rekan pelayan yang boleh hadir di saat ini. Yang saya hormati Ibu Pendeta Gillian Soflanit sebagai hamba Tuhan yang akan mengangkat pelayanan di sore hari ini, dan semua orang tua anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir pada saat ini. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas karya dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita,
sehingga kita boleh berkumpul bersama selaku satu persekutuan sekolah minggu, orang tua yang boleh membawa anak-anak bersama pada saat ini untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tentunya kita merayakan hari Natal, ada sukacita, ada kebahagiaan yang boleh kita nikmati bersama, khususnya anak-anak. Anak-anak boleh bersukacita, bergembira, karena boleh merayakan Natal. Kurang lebih 2 tahun kita tidak merayakan Natal, kita hanya boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Harap orang tua perhatikan anak-anaknya dulu pada hari ini, bahwa dalam merayakan Natal tentu ada banyak kekurangan dan keterbatasan. Sebagai majelis, kami juga mengakui ada banyak kekurangan dan keterbatasan yang kami berikan kepada para pelayan. Tetapi marilah kita terus bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati untuk melakukan tugas dan pelayanan ini. Dan tentunya kekurangan, kelemahan yang kita miliki saat ini kita percaya, yang mau dibilang pada saat ini bahwa secara khusus bagi orang tua, bahwa pesan kami sebagai majelis ketika selesai Natal ini, kiranya masing-masing orang tua tetap memperhatikan jam-jam kebaktian sekolah minggu, karena sekolah minggu ini kakak-kakak pelayan telah membuka 3 kelas. Kelas batita balita, kelas anak kecil dan anak tanggung. Nah, untuk itu sekalipun anak-anak yang masih kecil tetap diajak untuk masuk ke kebaktian sekolah minggu, dan kakak-kakak pelayan siap untuk melakukan pelayanan kepada mereka. Yang berikut kepada kakak-kakak pelayan, tentu dengan tema Natal pada saat ini, tema Natal yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Arti jalan lain ini artinya secara rohani mau bilang buat kita sebagai para pelayan. Nasihat firman Tuhan atau tema ini mau bilang buat kita dipahami secara rohani bahwa ketika kita bertemu dengan Yesus, kita mau terus melakukan tugas dan pelayanan kita dengan baik. Serahkan kepada kita semua, kepada orang tua, kepada anak-anak, kiranya bersukacita, bergembira di hari ini, dan kakak-kakak pelayan tetap setia untuk melaksanakan tugas dan pelayanan. Akhirnya kami sebagai majelis jemaat mengucapkan selamat bersukacita merayakan Natal di hari ini, dan secara khusus mempersiapkan diri merayakan Natal 25 Desember tahun 2022, dan selamat mempersiapkan diri menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Di acara yang keempat, ibadah Natal. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Kita menyambut Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang telah lahir ke dunia. Ia lahir membawa kedamaian dan sukacita bagi kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat 119 ayat 1 sampai Sekolah minggu di saat ini ditabiskan dalam nama Allah yang hadir
melalui Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Lahir seperti yang telah dinabuatkan. Orang Majus telah melihat bintangnya. Mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Mari kita puji Tuhan. Dari nyanyian Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 4. Hai Raja
bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hai, saatnya mulutnya dikunci. Dengar enggak? Siapa yang mau datang? Diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Herodes bertanya tentang bintang yang akan nampak. Herodes menyuruh mereka pergi ke Bethlehem dan menyelidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan sesudah mereka menemukannya, Herodes akan menyembah dia. Tetapi Herodes mencari Tuhan Yesus bukan untuk menyembahnya, tetapi hendak membunuhnya, karena takut kekuasaannya akan diambil. Sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, kadangkala kita juga melakukan hal yang sama. Kita sering menggunakan berbagai cara yang tidak Tuhan Yesus senangi untuk mendapatkan sesuatu yang kecewa dan sakit. Dan di hari Natal ini, mari semua kita mengaku dosa buat Tuhan Yesus. Siapa yang salah buat papa dan mamanya, yang sakiti hati papa dan mamanya, yang sakiti hati teman dan saudaranya, semua tunduk saat ini. Dan kita mau bilang, Tuhan Yesus, ampuni kami semua. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina Dosa
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Vokal grup kelas besar dipersilakan memuji Tuhan. One, two. One, two. Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dunia membawa terang. Kiranya terang itu senantiasa bersinar dalam hidup kita, sehingga kita pun senantiasa menjadi terang bagi semua orang. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari nyanyian Seribu Lilin. Sinarnya menyatakan
Oke, semuanya ada sukacita. Maka semuanya yang bersukacita, yang bergembira hari ini, semuanya duduk tenang dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh merayakan Natal Kristus di tahun 2020. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini dalam perayaan Natal sekolah minggu kami mau mendengar cerita Natal. Tuhan Yesus berkati kami dengan kuasa-Mu sehingga bagian firman Tuhan yang akan kami dengar kami boleh memahami dan mengerti akan arti kelahiran Tuhan Yesus bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesus lahir ke dunia membawa kabar sukacita bagi dunia. Ia lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Berita kelahirannya membuat para orang Majus bersukacita. Karena itu mereka bergegas ingin menemui bayi Yesus dan menyembahnya. Bintang menjadi tanda kelahiran Yesus. Wah, itu ada bintang. Kalian masih ingat kan apa yang tertulis dalam kitab Nabi Mika? Bukankah itu pertanda kelahiran seorang raja orang Yahudi di Bethlehem? Ya, benar. Ayo kita segera ke Yerusalem dan mencari tempat anak kita dilahirkan.
Orang-orang Majus dari timur segera berangkat ke Yerusalem mencari Yesus. Sesampainya di sana, mereka bertanya-tanya di manakah anak dilahirkan itu. Herodes beserta seluruh Yerusalem kaget mendengar kabar itu. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Hah? Ada bayi yang lahir dan ia akan menjadi raja? Saya akan cari tahu hal ini. Di mana kami Yesus itu dilahirkan? Di Betlehem, utara Yudea, karena demikianlah yang tertulis dalam kitab Nabi. Engkau Betlehem, utara Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripada belah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalikan umatku Israel. Wah, kalau begitu saya akan menggunakan kesempatan ini supaya para orang Majus menolong saya menemukan di mana tempat anak itu dilahirkan, dan saya akan membunuhnya. Herodes pun mulai mencari cara untuk mengetahui keberadaan Yesus. Ia merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap anak itu. Untuk mewujudkan rencana Herodes, meminta bantuan para orang Majus untuk mencari dan menemukan tempatnya. Pergilah dan segera mencari tahu di mana tempat anak itu dilahirkan, dan jika ketemu beritahu aku. Saya akan pergi menyembahnya. Baik Raja, kami akan melanjutkan perjalanan untuk mencarinya. Para orang Majus melanjutkan perjalanan dengan mengikuti petunjuk bintang. Setelah cukup jauh mereka berjalan, Teman-teman, coba lihat bintang itu. Bintangnya sudah berhenti. Pasti bayi Yesus ada di situ. Ya teman-teman, ayo kita masuk ke rumah itu. Yesus pasti ada di sana. dengan sukacita para orang Majus segera masuk ke tempat itu. Yesus benar-benar ada di sana dan bersama Maria ibunya. Mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus, lalu sujud menyembahnya. Mereka segera membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Majus sangat bersukacita telah berjumpa dengan Yesus. Apakah kita akan kembali ke Herodes untuk memberitahukan tempat Yesus lahir, ataukah kita pulang melalui jalan lain seperti yang diperingatkan dalam mimpi? Mari kita pulang melalui jalan lain saja, seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka memilih melewati jalan lain karena mereka telah diperingatkan dalam mimpi. Mereka yakin bahwa petunjuk itu berasal dari Tuhan dan jalan yang benar. Orang Majus memilih taat pada perintah Tuhan daripada perintah Herodes. Karena itu perintah Tuhan membawa kepada kehidupan. Amin. Kemudian jika Herodes menunggu kita dan marah pada kita tidak kembali kepadanya. Teman-teman, percaya dan yakin bahwa ketika kita memilih jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, pasti itulah jalan yang terbaik, jalan yang benar. Jangan takut karena Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Minggu Bukit Sion Mamuju, yes, ceria dan hebat. Tadi hebat dan ceria, ceria dan hebat. Ada sukacita. Mama papa ada sukacita. Anak-anak ada sukacita. Sukacita anak-anak melebihi orang tua. Ada bintang. Siapa lihat bintang? Ada bintang sana.
orang Majus dari timur jalan bermil-mil sampai ke Yerusalem untuk menemukan seorang raja yang luar biasa. Lalu Herodes mengumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan bertanya, anak raja itu lahir di mana? Lalu mereka bilang, sesuai dengan kitab nabi-nabi, anak raja itu akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Kemudian Herodes bilang mereka, kalau kamu temukan anak itu, kamu datang ke sini ya, ke sini. Oke? Datang ke sini, lapor buat saya dan saya akan menyembah raja itu. Kemudian orang-orang Majus itu pergi dengan petunjuk bintang dan mereka sampai di mana tadi? Di Palungan. Mereka sampai di mana tadi? Di Bethlehem. Di mana di Bethlehemnya? Di mana? Di Palungan? Di Palungan? Orang tua. Orang Majus sampai di Bethlehem di mana? Di Palungan? Hah? Di mana? Di Palungan? Bukan? Di mana? Di sebuah rumah. Jadi bayi Yesus sudah tidak ada di Palungan. Mereka sudah berpindah di sebuah rumah. Bintang itu sampai di situ dan mereka bertemu dengan Yesus dan mereka mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Anak-anak Bukit Sion Mamuju. Tidak boleh dipegang. Yes apa? Hebat dan ceria. Mau tahu tidak? Emas itu yang dipersembahkan itu melambangkan bahwa bayi Yesus yang lahir itu kelak nanti akan menjadi seorang raja. Emas. Oke? Yang kedua, emas kemenyaan. Kemenyaan itu melambangkan bahwa kelak nanti bayi Yesus akan menjadi imam agung. Dan kemenyaan atau ukupan itu menyatakan bahwa melambangkan bahwa kelak nanti bayi Yesus akan mati untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Nah, siapa yang tahu tema Natal tahun ini? Angkat tangan. Siapa yang mau bilang di sini? Maju. 1, 2, 3 ada hadiahnya. Siapa yang mau bilang tema Natal dengan tidak melihat dan membaca angkat tangan dan maju sini ada hadiahnya. Lari 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tema Natal tanpa dibaca. Krishna. Oh, tidak tahu. Pulanglah mereka melalui ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat yang ke-12. Oke, kita catat ya, Pael dapat hadiah sebentar diambil. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi mereka pulang itu tidak lagi jalan seperti yang mereka jalan waktu mereka datang. Sudah jalan yang lain. Karena Tuhan yang memesankan lewat apa? Lewat mimpi. Pulang lewat jalan ini, jangan lagi jalan sini. Tetapi jalan yang di sini yang harus dilewati sampai mereka tiba di negeri mereka. Nah, arti tema itu mau bilang begini. Kalau dulu anak sekolah minggu nakal, malas, suka tidak dengar-dengaran, tema Natal mau bilang kalau sekarang jalannya malas, berubahnya jalannya baik, rajin. Kalau sekarang jalannya suka main HP,
sekarang jalannya tidak main HP lagi. Kalau yang kemarin tuh jalannya suka bohong, sekarang sudah tidak bohong lagi, harus jujur. Ngerti enggak? Kalau dulu suka bantah mama, aku suka bantah mama. Tema Nata bilang enggak boleh bantah mama. Lewat sini, harus patuhi mama. Yang dulu suka berantem sama teman, aku suka berantem sama teman. Tema Natal bilang, jangan berantem sama teman, sana baikan sama teman. Jadi harus berubah. Mau berubah? Kita mau nyanyi dulu, mau berubah. Berdiri semuanya. Lagi kau temanku. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Lalu mendorongmu, membangun untuk maju. Dan bila kau sedih, ku akan terpaku. Malu-malu erat, erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega. Oke, ulang lagi. Dengan roti. Sekali.
Selamat datang. Tutup mata semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh bersuka cita atas kelahiran Tuhan bagi hidup kami selaku anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang arti tema Natal di tahun ini. Tuhan Yesus, bantu kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penyayang, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mau peduli, dan anak-anak yang mampu berkata dengan jujur. Tuhan Yesus, tolong semua kami anak-anak dari usia batita balita, usia kecil, bahkan usia tanggung. Tuhan jaga, Tuhan lindung, Tuhan pelihara kami dalam kehidupan kami yang sementara kami jalani bersama papa dan mama kami, bersama guru-guru kami di sekolah masing-masing kami, bahkan bersama dengan kakak-kakak pengasuh, Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu majelis jemaat. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu hidup takut Tuhan dan mengasihi, menyayangi Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus berkati pendidikan kami, jaga kami, buat kami menjadi anak-anak yang berhasil dalam studi kami. Mungkin beberapa waktu ke depan kami akan mengambil laporan pendidikan. Biarlah hasil yang kami peroleh adalah hasil yang baik, dan dalam hari-hari ke depan kami tetap berusaha dan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga jaga papa dan mama dalam pekerjaan, dalam hari-hari hidup. Ketika papa dan mama bekerja, mereka lelah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Tuhan Yesus kasih kekuatan buat papa dan mama. Tuhan Yesus kasih panjang umur bagi papa dan mama, sehingga mereka tetap ada di samping kami, mendidik, menjaga, mendewasakan kami di dalam jalan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak pengasuh. Kami berterima kasih punya kakak-kakak pengasuh yang hebat.
yang mengerti kami, yang begitu sabar dengan kami, yang setiap hari tanpa lelah, setiap minggu memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak pengasuh dalam hari-hari hidup, dalam pelayanan yang dijalankan, bahkan dalam pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Buat segala sesuatu yang mereka kerjakan dan mereka upayakan berhasil di dalam Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Pendeta Erni, Bapak Pendeta Roni, bahkan juga Bapak Ibu Majelis Jemaat dalam jemaat ini. Tuhan Yesus tambahkan kekuatan kepada hamba-hambamu dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Kami tahu bahwa bulan Desember begitu padat dengan jadwal-jadwal pelayanan. Kami berdoa Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, panjang umur, hikmat Allah ada bagi mereka semua. Kuasa Tuhan ada dan ditambahkan bagi mereka, sehingga tugas pelayanan yang akan dikerjakan dapat dikerjakan di dalam kuasa dan di dalam kekuatan Allah. Kami berdoa Tuhan Yesus, terima persembahan kami yang telah kami persembahkan saat ini menjadi berguna dalam tugas pelayanan, kesaksian dan berdiakonia dalam BPK Sekolah Minggu. Kami berdoa bagi semua pihak yang telah mendukung jalannya ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu di hari ini. Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupan mereka, pengorbanan-pengorbanan dan perjuangan mereka, sehingga segala sesuatu boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang punya banyak talenta dalam jemaat ini, anak-anak sekolah minggu dari usia balita, anak kecil dan tanggung yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam masa-masa kecil mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat kesaksian-Mu, sehingga dalam masa muda mereka dengan gagah berani, dengan kuasa Tuhan bisa tampil melayani Tuhan. Dan sungguh kami percaya pelayanan mereka saat ini Tuhan Yesus berkati dan menjadi berkat dalam hidup anak-anak ini. Ya Allah, Tuhan terima kasih. Kakak-kakak operator juga yang bertugas, Tuhan memberkati dan menjaga mereka, menguatkan dalam tugas pelayanan selanjutnya. Kami percaya semua kami yang hadir di sore hari ini bergembira dan bersukacita, dan kami akan pulang dalam kehidupan kami masing-masing bersama papa dan mama kami, opa dan oma kami, kakak dan adik kami, dengan suasana dan perasaan sukacita sebab Tuhan Yesus telah lahir bagi semua kami. Inilah doa syukur Natal kami di saat ini. Tuhan, Kota Mamuju Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Bahkan Indonesia kami Tuhan jaga, Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Persiapan Natal jemaat di hari Jumat nanti Tuhan juga berkati. Cuaca alam yang cerah Tuhan sediakan seperti hari ini akan terjadi di hari Jumat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan penyelamat kami yang telah lahir bagi kami. Kami telah berdoa dan sama-sama semua kami berkata demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua. Lahirnya
dan orang tua, ibadah Natal kita akan usai, namun kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah beranjak daripada kehidupan kita. Marilah terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sama-sama nyanyian penutup Feliz Navidad.